Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ini pertemuan pertama di semester genap, jadi tetap semangat ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah keberagaman sosial. Keberagaman sosial terdiri dari keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman mata pencaharian, dan keberagaman tingkat pendidikan. Perlu kalian ingat bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural yang berarti memiliki berbagai keanekaragaman. Ada ribuan pulau di Indonesia yang masyarakatnya memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Betul ya, di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu semuanya pasti memiliki suku, agama, ras, mata pencaharian yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya kita akan bahas yang pertama mengenai keberagaman suku bangsa. Keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke ada 5 pulau besar yang kita ketahui ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah itu pasti banyak lah ya, banyak ya suku-suku, banyak adat istiadat juga yang berbeda-beda seperti itu. Yang kedua, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Betul ya, karena Indonesia dibagi ke dalam 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan iklim pula, gitu. Dan terutama apalagi kalau yang dilewati garis khatulistiwa, yaitu yang ada di kota Pontianak. Pasti juga sukunya juga berbeda ya kali ya. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Pasti orang Indonesia belajar ke luar negeri, yang luar negeri pun juga belajar ke Indonesia gitu. Pasti ada pertukaran budaya di situ. Baik, hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik antar suku bangsa. Yang pertama, kurangnya sikap saling menghargai perbedaan sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. Jadi dia bukan teman kita tuh, dia kan beda tuh sukunya gitu, maksudnya seperti itu. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. Biasanya nih yang berbeda-beda suku itu suka ada yang memanas-manasin tuh suku itu tuh adat istiadatnya tidak bagus, bla 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 bla. Nah ujung-ujungnya berantem lah gitu, karena diadu domba, karena mereka kurang sadar sih sebenarnya bahwa kita itu berbeda tapi harus tetap satu gitu. Seperti semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa suku bangsa sendiri lebih baik sehingga merendahkan suku bangsa yang lain. Ini istilahnya disebut chauvinisme. Yang keempat, adanya sikap eksklusivitas atau kekhususan terhadap suku bangsa tertentu sehingga tidak mau berbaur dengan suku bangsa lainnya. Ya, biasanya nih di dalam suatu suku ada tingkatan kasta gitu. Jadi yang kastanya paling tinggi
dia yang punya segalanya gitu, yang hartanya banyak, terus memandang rendah yang kasta rendah, seperti itu. Baik, selanjutnya contoh pandangan dan tindakan yang baik untuk dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa nih. Kita harus bagaimana sih? Kita itu kan berbeda-beda ya. Apa yang harus kita lakukan nih? Yang pertama, selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Ingat tuh, kita ketemu sama teman, misalnya temannya dari suku Jawa atau suku Ambon atau suku Batak, terus kita bicara bahasa gaul yang ada di Jakarta. Ayo, kira-kira mereka nyambung nggak? Kalau baru pertama kali ketemu pasti nggak nyambung kan, gitu ya. Makanya kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang baik dan benar, gitu. Yang kedua, saling menghargai dan memahami bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Bisa dibilang ya kita harus kita harus belajar gitu, apa aja sih suku-suku, minimal tahu kalau lebihnya mau dipahami ya silakan gitu. Yang ketiga, beradaptasi pada lingkungan yang baru jika berkunjung ke daerah lain. Kalian nih misalnya lagi berrekreasi sama keluarga ke Bali. Nah, di Bali pas banget lagi hari raya Nyepi. Terus kalian seenaknya tuh bakar petasan atau nyalain musik yang kencang. Nah, itu kan berarti kalian nggak mengikuti kebudayaan yang ada di situ gitu. Jadi kita harus menghormatilah, kita pergi kemana, nah di situ kita harus tahu adat istiadat itu seperti apa gitu. Jadi jangan sok tahu kalau ke daerah-daerah lain. Yang keempat, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki negara lain. Nah, pasti nih, kita harus bangga bahwa Indonesia itu kaya akan berbagai suku. Gitu. Jadi, jangan minder gitu loh. Teman kita sukunya dari, misalnya dari Papua atau dari Maluku. Terus malu kita karena kulitnya hitam, mohon maaf seperti itu. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, kita teman-teman aja gitu, nggak usah malu, nggak mau temen ya, tidak boleh seperti itu. Yang terakhir, yang kelima itu ya, ini juga semboyan ya, bersatu kita teguh, bercerai pasti kita runtuh. Jadi maksudnya kalau kita bersatu, kita tahu, kita memahami setiap suku dari Sabang sampai Merauke, pasti kita tidak akan mudah dipecahkan gitu loh. Tidak akan mudah dipecahkan, diadu domba. Selanjutnya, keberagaman agama. Nah, ini sudah kita bahas ya waktu itu ya di materi hak dan kewajiban. Indonesia punya 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Nah, bagaimana sih kita harus saling menjaga, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama? Yang pertama, saling membantu atau bekerja sama tanpa membedakan agama. Yang kedua, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Misalnya, kita itu hari raya Natal nih misalnya, tuh. Terus mereka pasti pergi ke gereja. Terus kita gini, jangan ke gereja dong, ayo kita main aja yuk petasan, kan kita lagi tahun baru. Nah, misalnya seperti itu tidak baik gitu. Yang ketiga, menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah, pasti ya. Intinya sih toleransi ya. Toleransi itu
Tapi kalau toleransinya kebablasan itu juga salah juga gitu, karena bagi umat Islam itu ada ya dalam Al-Quran, bagimu agamamu dan bagiku agamaku gitu. Jadi ya jangan ikut-ikutan lah gitu. Kalau misalnya lagi merayakan hari raya umat lain, nah sebaiknya kita cukup diam saja, menghormati, tidak usah mengucapkan gitu. Nah, itu lebih jelasnya lagi bisa ditanyakan dengan guru agamanya ya. Intinya sih ini ya, agama kita boleh berbeda, cara beribadah kita juga berbeda, tapi bersatu dalam perbedaan jauh lebih utama, seperti itu. Yang ketiga, keberagaman mata pencaharian alias pekerjaan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penduduknya pun memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang berbeda-beda juga gitu, tergantung kondisi alamnya. Sudah paham ya, Ibu anggap kalian sudah paham semua bahwa kalau di pantai atau di laut pasti nelayan. Terus kalau di dataran rendah biasanya petani gitu. Kalau di gunung nih, gunung berapi nih ya, sama di sungai biasanya penambang pasir atau penambang emas gitu. Intinya apa sih keberagaman mata pencaharian itu? Sebelum kesimpulannya, kalian harus lihat nih perbedaannya. Di sini dengan adanya berbagai jenis mata pencaharian tersebut tidak berarti semua masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sejahtera. Kenapa? Coba kita lihat nih, ada 2 gambar. Yang di sebelah sini kiri yang sendirian ini nelayan dengan kapal kecilnya. Dia mengambil ikannya sendiri, milik kapalnya. Nggak tahu ya kapalnya sudah dibeli atau masih sewa. Yang kedua ini adalah nelayan yang sudah lebih modern. Dia bekerja dengan kapal-kapal milik ikan, kapal-kapal ikan milik badan usaha perikanan gitu. Jadi otomatis gimana? Otomatis pendapatannya lebih besar ya nelayan modern ya gitu, daripada nelayan yang tradisional. Nelayan tradisional kan pasti kalau ada ombak dikit dia takut tenggelam karena dia sendiri gitu. Walaupun nggak cuma kadang-kadang maksimal 2 orang kan yang ada di dalam kapal kecil ini gitu. Tapi kalau yang nelayan modern ada ombak pun mereka terjang biasanya. Tapi karena yang pertama banyak ya, muatannya banyak, sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusianya banyak. Jadi ikan yang dihasilkan pun, yang ditangkap pun lebih banyak, dan penghasilan mereka pun seharusnya lebih banyak juga gitu. Jadi ada kesenjangan ya. Intinya sih saling menghormati dan membantu antar masyarakat yang kurang dalam perekonomian akan membantu juga terciptanya kesejahteraan bersama. Tidak ada lagi kesenjangan sosial gitu. Yang terakhir, keberagaman tingkat pendidikan. Udah terlihat ya dari gambar. Yang gambar atas ini adalah gambar dengan siswa-siswi yang sedang belajar komputer di sekolah. Berarti dia merasakan pendidikan di jenjang sekolah, yaitu SMA atau SMK atau sarjana gitu. Sedangkan yang gambar di bawah itu pendidikan non formal. Biasanya itu kursus-kursus atau les gitu. Kursusnya menjahit atau juga servis atau bisa juga kursus tentang ya banyak lah, kursus komputer gitu ya. Pokoknya pendidikannya tidak duduk di bangku sekolahan intinya gitu.
Dari keberagaman tingkat pendidikan tersebut seharusnya ya kita tidak boleh keberagaman tingkat pendidikan itu tidak boleh menjadi penghalang gitu. Nggak boleh lah yang lulusan sarjana sombong, apalagi yang S2, S3 gitu. Sedangkan yang cuman kursus dipandang dia mah cuman kursus doang, itu tidak baik ya, tidak boleh. Sikap saling membutuhkan akan menjadi keberagaman sebagai sebuah kekayaan di lingkungan tempat tinggal. Betul banget ya. Jadi di lingkungan kan pasti satu RT lah ya, nggak semua kan, nggak semua yang jadi sarjana atau yang lulus SMA gitu. SD SMP pasti wajib lah ya, tapi sekarang Indonesia sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, berarti sudah sampai SMA itu wajib. Kalau zaman dulu itu cuma 9 tahun, berarti sampai SMP. Kalau yang sekarang lebih semenjak ibu lupa nih semenjak tahun berapa. Jadi Indonesia itu sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, yaitu sampai tingkat SMA atau SMK itu. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk keberagaman budaya dan ekonomi akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.